bergerak ke lokasi. Begitu abang sampai di lokasi, abang tidak masuk ke dalam karena apinya sangat besar dan hiruk pikuk mobil keluar, semua keluarkan, keluar mobil semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Abang Da kami. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dihadiri Abang Da Zulkifli Imam, yang mana Abang Da Zulkifli Imam ini ketua Batubara Bersaudara dan juga sekaligus owner dari Toko Bintang Jaya. Mudah-mudahan sehat selalu Bang, berkah. Amin. Kayak mana Bang di bulan Ramadan ini? Tapi sebelumnya Bang, saya banyak mau tanya sama Abang Da. Ya, saya turut mengucapkan belasungkawa Bang. Iya. Yang terjadi atas baru-baru ini rumah Abang Da salah satu terbakar. Tepatnya nggak jauh juga dari rumah Abang. Iya. Mudah-mudahan apa yang udah terjadi ini Allah gantikan Bang untuk lebih baik lagi untuk kedepannya. Amin, Allahumma amin. Jadi saya Bang dengan ini merasa sangat sedih telah berlakunya yang sekian kalinya. Karena sebelumnya saya juga tahu yang mana tempat area parkiran mobil Abang juga sempat terjadi hal yang sama, kebakaran juga, tapi alhamdulillah pada saat itu Allah masih berikan kesempatan lagi. Iya. Untuk menjaga. Tapi sedikit dari Abang atas musibah ini yang terjadi dari Abang Da, bagaimana lah Bang dengan keadaan yang saat ini, yang mana rumah itu ya kita sudah tahu udah hangus semua ya Bang ya, nggak ada tersisa sedikit pun lagi. Benar. Bagaimana Bang untuk tanggapan Abang dari rumah? Oke. Sebelumnya terima kasih banyak telah mengundang ke sini. Dan ini sebenarnya surprise yang tidak dijanjikan sama sekali. Tidak ada wacana sama sekali. Dan malam ini langsung ditangkap, dieksekutor, siap demi kebahagiaan Adinda, siap. Allahu Akbar. Terima kasih Bang, kami ucapkan. Yang pertama sekali kita wajib menyadari, kemudian mensyukuri apa yang terjadi. Apapun yang terjadi di dunia ini itu bersemuanya takdir dari Allah. Ya. Jadi apapun yang terjadi kita wajib rela menerima takdir itu. Reda ya Bang. Reda, harus reda. Kenapa demikian? Kalau kita tidak reda dengan takdir, ya, Allah katakan, kalau engkau tidak reda dengan takdirku, maka carilah Tuhan selain aku. Tuhan mana lagi yang mau dicari? Betul. Hanya Allah satu-satunya Tuhan kita. Jadi dengan musibah yang terjadi ini, semuanya takdir Allah. Tidak ada yang bisa menolak takdir, kecuali dengan doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali dengan doa. Sekali lagi, takdir tidak bisa dirubah kecuali dengan doa. Memang sudah jadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Benar, Ustaz. Benar sekali. Jadi bagaimanapun kita harus berlapang hati dengan keadaannya. Benar sekali, benar banget. Apapun yang terjadi kita wajib ikhlas. Karena itu takdir Allah. Sebagai contoh, tepatnya hari Rabu sore, 22 Ramadan,
Kronologis kejadiannya Iya. sekitar 15.30 saat itu saya tidur. Menjelang buka puasa itu ya? Benar, sesaat menjelang berbuka puasa. Iya, iya. Saya dibangunkan anak lajang saya. Ayah, ayah, loromonga terbakar ayah. Allah Akbar. Dalam hati, Allahu Akbar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pergi tengok nak. Biar ayah jaga toko. Anak lajang pergi menengok. Saya ontok di toko. Tidak menyaksikan yang terbakar tadi. Dalam hati saya, yang terbakar rumah saya. Iya. Ternyata benar. Batin saya benar. Kenapa demikian? Kalau lidah gampang berbohong, namun nurani yang pernah diingkari. Itu kata hati. Bahkan 3 hari sebelumnya, pirasa itu datang. Sebelum kebakaran, ya 3 hari sebelum kebakaran, pirasa itu datang. Ya Allah. Saat saya pulang dari subuh berjamaah di masjid, pulang ke rumah, tidur kembali biasanya. Nah, di saat mau tidur, batin berkata, biasanya setiap hari bulan puasa ada kebakaran. Tapi untuk tahun ini mudah-mudahan jangan ada. Itulah firasat yang datang. Dan ternyata firasat itu sendiri. Datangnya ke rumah abang sendiri. Ya Allah. Masya Allah. Ya. Tidak Sesuatu diminta. Hal yang tak diduga. Bukan diminta. Tapi itu datangnya. Allah kasih. Mungkin. Kemudian, nggak lama berselang. Sekitar 10 menit. Datanglah ada ipar saya menangis-nangis, meraung dan meratap. Datang ke rumah abang, rumah kita terbakar bang, habis semua bang. Sabar, biarkan aja. Ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tenang, nggak perlu diratapi, itu takdir, itu ketentuan Allah. Ya. Kalau ini merupakan ujian, Allah tidak akan menguji hambanya sendiri di luar batas kemampuan hambanya. Dan Allah uji ini berarti kita mampu. Ya. Berarti kita mampu melewatinya. Maka Allah uji ujian tadi kepada kita. Nah, kemudian setelah saya bilang jangan diratapi, jangan ditangisi. Kalau bersedih itu manusiawi. Kalau bersedih, suatu barang yang kita punyai selama ini, kemudian hilang, kita bersedih, itu manusiawi. Ya. Tapi jangan pernah diratapi. Semuanya titipan. Jangan pernah diratapi karena itu semua titipan. Kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada yang tak mungkin. Bakal terjadi. Bakal terjadi. Contohnya, kalau Allah Ta'ala nak mengasihi, di saat itu juga Allah kasih. Dan itu tidak akan tertukar kepada yang lain. Mbak kata seperti ini bang. Kalau udah namanya rezeki itu, pasti akan sampai. Insya Allah. Begitulah. Tapi kalau udah tak memang rezeki itu, yang di depan mulut, yang mau disuap pun bisa jatuh. Oke, kita lanjut. Kemudian selanjutnya, sebaliknya. Kalau Allah Ta'ala itu udah berkehendak untuk mengambil itu kembali. Sekejap mata aja. Hitungan menit, semuanya ludes terbakar. Allah, tanpa ada yang tersisa satu helai benang pun yang bisa diselamatkan oleh penghuninya. Dan penghuninya sendiri adalah adik ipar saya. Dan rumah itu saya bangun pada tahun 2004. Tidak banyak yang tahu kalau itu rumah saya. Dan saya nggak pernah ngasih tahu itu rumah saya. Ya Allah. Setelah kebakaran ini baru banyak. Setelah kebakaran banyak juga yang nggak tahu itu rumah saya. Banyak nggak semua juga, tahu ya. Nah, kemudian yang merasa prihatin tentu dia ikut bersungkawa, mengucapkan rasa duka yang sedalam-dalamnya, baik via WA, Messenger, telepon langsung, jumpa langsung. Banyak yang baru tahu setelah itu terjadi. Kemudian daripada itu banyak juga yang ngasih bantuan, mengasih support dan mengasih semangat. Alhamdulillah. Kami tidak pernah memandang berapa yang dikasih. Namun yang kami pandang adalah keikhlasan hatinya, ikut merasakan apa yang kami rasakan. Kalau kami menangis, setidaknya mereka sabar.
Alhamdulillah. Jadi, insya Allah, apapun yang terjadi, saya ikhlas. Saya ikhlas semua itu. Karena itu takdir. Sudah ketentuan Allah. Kemudian dari pertanyaan Ustaz tadi, beberapa bulan yang lalu, pernah juga terjadi kebakaran di gudang Hamir Kosen. Iya, betul. Tampaknya mobil saya diparkirkan, disimpan malam. Berapa lama Bang setelah kejadian yang ini nih? Ada berapa lama kejadian dari tempat Amir Kosen yang kebakaran tempat mobil tuh? Lebih kurang, belum lah. Belum setahun ya? Belum. Lebih kurang terus. Masih tahun baru ini juga, Bro. Masih tahun ini juga iya. Ya? Masih baru lagi. Masih tahun baru. Hitungan bulan, 3 bulan atau 4 bulan lebih kurang. Lumayan banyak juga korban di situ Bang, yang kebakaran di situ ya. Ada sekitar 4 atau 5 mobil. Mobil yang hangus terbakar. Jadi waktu kebakaran, mobil saya sebelumnya berada di titik api. Ya. Waktu itu mobil di belakang. Di belakang tower. Di sudut. Di belakang tower. Kemudian yang pemilik gudang mengatakan, "Bang, tolong pindahkan mobil abang ke depan. Itu mau kita bolo, mau kita perbaiki." Oke, saya bilang kan. Saya pindahkan mobil ke depan, dari belakang pindahkan ke depan. Di belakang dibolo. Setelah di belakang itu bersih, dibolo di cantik, ya kan? Kemudian anak lajang saya memindahkan mobil ini ke belakang sana. Waktu ini dipindahkan, saya tidak tahu. Nah, kemudian malam harinya terjadilah kebakaran. Nelpon adik saya, "Bang, abang di mana?" "Abang di luar." Yeah. "Abang di sekretariat BBB." Yeah. "Gudang Amir Kosen terbakar, Bang." Allahu Akbar. Langsung bergegas menuju ke lokasi. Langsung bergerak ke lokasi. Begitu abang sampai di lokasi, abang tidak masuk ke dalam karena apinya sangat besar. Dan hiruk pikuk, mobil keluar, semua keluar mobil semua. Dan pada hari itu perasaan abang itu mobil sudah terbakar? Waktu itu jujur saja, abang yakin yang terbakar itu, yang meledak beberapa kali itu mobil abang. Allah. Nah, datanglah orang. Sebelum datang nelponlah Budi. "Bang Ijul di mana?" "Saya di TKP." "Mobil macam mana, Bang Ijul?" "Udah habis terbakar." Saya santai aja. Nah, nggak lama berselang, datanglah Nadi Datuk. "Pak Ete," "Ya." "Pak Ete, mobil mana?" "Mana mobil Pak Ete?" "Udah habis terbakar." Sambil santai saya lipat tangan berdiri, sambil merokok, saya bilang, "Udah habis." Saya bilang. Dia heran. Bilangkan mobil udah habis terbakar, tapi mimik wajah saya tidak nampakkan sedikit pun rasa sedih. Ya Allah. Termasuk yang mata terbakar semalam. Itu termasuk Bang, berita mobil abang yang sudah terbakar itu udah menyebar itu? Udah menyebar semua. Termasuk mobil Bang Jol itu terbakar katanya? Iya, karena abang yakin yang terbakar itu mobil abang. Nah, kenapa ini bisa selamat? Itu semua kuasa Allah. Kenapa waktu itu mobil itu nggak di situ lagi? Dipindahkan ke belakang sama anak lajang, karena di belakang udah siap. Dan waktu dipindahkan ke belakang, abang tidak tahu. Tak kasih kabar juga ya? Nggak dikasih tahu. Jadi pas kejadian ditengok titik api pas betul di tempat mobil abang disimpan itu. Dalam hati, kalau mobil saya selamat, itu suatu keajaiban. Suatu anugerah yang sangat besar. Dan ternyata alhamdulillah memang benar. Karena memang di situ betul pusat api. Memang situ betul pusatnya. Pusat apinya itu. Iya. Begitu ada ledakan yang bukan pelan, bahkan kuat, itu mobil saya yang udah meletup beberapa kali. Tapi saat itu saya santai, saya ikhlas, apapun yang terjadi semua udah ketentuan Allah. Gak ada yang perlu diratapi. Gak ada yang perlu ditangisi. Kalau bersedih, silahkan. Itu manusiawi. Tapi jujur, waktu itu saya gak ada menangis. Dan termasuk yang semalam yang di Rombongo, yang paling ujung rumah saya waktu terbakar, demi Allah, saya tidak menangis. Itu memang api berasal dari rumah itu, Bang? Aslinya tidak tahu.
Karena yang menunggu rumah itu semua dipajak berjualan. Oh. Begitu dapat informasi ada kebakaran, dia pulang dilihat api sudah besar. Makanya satu helai benang pun nggak ada yang bisa diselamatkan. Semua habis dilalap si jago merah. Hanya hitungan menit, nggak sampai 1 jam. Sebentar saja ya. Sebentar ya. Jadi kalau Allah Ta'ala udah berkehendak mau mengambil, ya sekejap mata. Ya Allah. Jadi nggak ada yang perlu kita sesali, tidak ada yang perlu disalahkan, semua takdir, semua ada ketentuan. Itu Bang termasuk santri Kalau kita juga Bang. Oh iya ya. Ya. Jadi kalau salah satu di antara yang saling menyalahkan, terus siapa yang benarnya? Ya. Kalau semua masing-masing ingin benar, Iya. siapa yang mau disalahkan? Kalau masing-masing menyalahkan, siapa yang benarnya? Luar biasa. Ya. Dan kita tidak mencari siapa salah dan siapa yang benar. Yang kita cari adalah mardatillah. Ya. Kita bisa legowo, kita bisa ikhlas, Bisa ridho. semua kita bisa reda. Semuanya milik Allah dan kembali kepada Allah. Makanya waktu kejadian saya berucap alhamdulillahirabbil alamin, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa saya bilang alhamdulillah? Saya bersyukur yang terbakar rumah. Bukan kemenangan saya, bukan adik saya, bukan adik ipar saya, dan bukan yang lain juga. Nah, Allah kenapa masih saya ucapkan? Ya, alhamdulillah. Allah masih selamatkan mereka. Waktu itu mereka dipajak semuanya. Dan kenapa saya bilangkan innalillah, semuanya milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Jadi kita harus legowo. Yang bisa menghibur diri kita ada kita sendiri. Kalau kita harap orang lain untuk menghibur, ya bisa jadi orang itu menghibur, di depan kita dia merasa sedih, di depan kita dia merasa menangis, namun di belakang dia mencibir, mampus kau situ. Ya Allah. Ya. Dan saya tidak menuduh itu terjadi. Ya. Bagusnya kita sendiri yang menghibur diri, kita sendiri menyemangati diri. Ini semua milik Allah, kembali kepada Allah, dan kita harus ikhlas semuanya itu. Titipan semua itu. Titipan, semua titipan. Jadi Bang, habislah semua dari parabot keadaan rumah tadi, nggak bisa lah lagi dimanfaatkan sedikit pun ya Bang ya. Benar sekali. Kalau untuk isi rumahnya satu helai benang pun nggak ada yang keluar. Dan kalau untuk perabot 1 sendok pun tidak ada yang keluar. Pemadam kebakaran pada saat itu datang Bang? Pemadam kebakaran saat itu datang sedengar, tapi setelah api padam. Setelah api padam. Mungkin karena jarak yang jauh antara 50 dengan Tanjung Tiram memakan waktu. Dan pemadaman, alhamdulillah orang itu bergontong royong memadamkan api. Dan hasilnya maksimal padamlah api tadi. Nah, waktu kejadian saya tidak menengok itu. Saya tidak menengok kejadian kebakaran itu yang sesungguhnya. Karena waktu kejadian tepatnya jam 5:30, anak lajang saya yang pergi menengok, saya jaga toko. Kalau saya pergi, anak lajang pergi. Toko siapa yang jaga? Iya. Yang terbakar udah tentu. Nah, kemudian di hari yang sama, di jam yang sama, anak lajang saya bukber. Ya, mukber. Silahkan. Cepat pulang. Ya. Dia pun pergi bukber. Siap bukber. Dia pun pulang ke rumah sekitar jam 8 lewat. Jam 20 lewat. Ya kan? Iya. Nah, setelah dia pulang ke rumah, barulah saya mendatangi TKP rumah yang terbakar tadi. Benarkah rumah saya? Ternyata benar. Ternyata benar. Yang tersisa adalah puing-puingnya. Ya Allah. Dinding kiri kanan, Habis. depan belakang, itulah yang tertinggal. Kalau untuk kap ke atas, habis. Isi di dalam, selesai. Dinding rumah, pinggir-pinggir saja yang masih tinggal dinding ya, aja. Tinggal dinding. Tinggal dinding Bang, kiri kanan. Di situ kan ada berapa rumah juga itu? Itu kena juga Bang? Yang kena waktu itu ada 3 rumah. Ada 3 rumah? Iya. Seperti yang Ustaz katakan tadi, salah satunya rumah santri yang berada di sini ya. Iya, santri di Tahfiz ini juga iya, yang benar.
Dan yang satu lagi rumah kosong. Memang rumah tuh udah puluhan tahun kosong. Semenjak abang tinggal di Lolomong waktu itu tahun 2004, rumah tuh mana kosong kian. Nggak ditempati. Nggak ditempati. Jadi abang tinggal di Lolomong waktu itu tahun 2004 sampai 2009. Dari tahun 2004 sampai tahun 2009. Benar, berarti 5 tahun. Di rumah itu. Di rumah itu. Dari nol ya bang juga ya. Dari nol, memang dari nol. Memang dia bangun dari nol itu. Ya Allah Ta'ala. Jadi mudah-mudahan ya bang, ya seperti saya katakan tadi juga, tabah, ikhlas. Yang abang pun dah ikhlas duluan. Insya Allah bang ikhlas. Bang ikhlas. Kita bilang, ya ampun, belum ada air mata abang keluar lagi semenjak kebakaran itu tadi. Bukan nggak sedih, bersedihnya. Iya. Ya kan? Semanapun orang yang di musibah itu pasti sedih juga. Sedih. Ya, bang. Tapi abang nggak peturkan itu. Nggak Karena abang terkasih, yakin dan hakul yakin ya. itu takdir semuanya. Tadi kamu bilang, udah bang katakan, kalau kita nggak reda dengan takdir Iya. yang ditetapkan oleh Allah, maka carilah Tuhan selain Dia. Ngeri nggak? Jadi untuk menghibur diri kita itu memang kita sendirilah. Dan jangan Harus kita sendiri harus kita yang sendiri. semangati diri kita sendiri. Jadi pas kejadian, Ya. malamnya mati lampu. Angin pun Angin kencang, hujan lebat, puting beliung segala macam bersamaan dengan kebakaran itu. Nah, paginya kami sahur, kami kumpul semua, istri saya, anak saya, adik ipar saya, boyan saya, anaknya yang menunggu rumah itu, saya bilang, ya. dalam musibah ini, saya bilang sama dia, jangan ada satu kalian pun yang merasa bersalah. Ini semua takdir. Tujuannya apa? Biar mereka yang menunggu rumah itu tadi tidak merasa terbebani batinnya. Ya? Ya. Tidak terganggu pikirannya. Dan tidak guncang imannya. Saya sabarkan dia. Jangan kalian merasa bersalah. Tidak ada yang salah. Ini semua takdir. Dan abang nggak pernah salahkan kalian. Nggak pernah abang persalahkan kalian. Semuanya takdir. Jadi kalian jangan pernah merasa bersalah. Ini semua takdir. Allah uji kita. Allah uji kita. Pasti Allah tahu kita itu mampu untuk melewati ujian itu. Allah katakan, tidak akan kuuji hambaku di luar batas kemampuannya. Berarti kita mampu untuk melewati ujian ini. Ya. Maka Allah kasih ujian. Kan begitu. Nah, kenapa waktu itu mobil nggak terbakar? Mungkin Allah waktu itu berkata, mungkin si Zulkifli belum mampu menerima ujian ini. Allah selamatkan waktu itu. Lillah. Waktu itu, abang sudah yakin kalau mobil abang sudah habis. Lah, tapi bang santai. Tahunya mobil itu aman-aman saja bang. Setelah itu api sudah padam semua. Tahunya mobil itu aman dan selamat. Iya. Abang pulang ke rumah, sebelum itu adik abang mencari-cari, semua gudang itu dicarinya. Bang, dia telepon, bang, ternyata mobil abang masih ada di kandang. Alhamdulillah. Abang pulang ke rumah, ambil kunci, itulah dikeluarkan mobil itu. Padahal malam itu nggak dikeluarkan, nggak apa-apa, api sudah padam. Di tempat yang kebakaran tuh biasanya mobil tuh ya bang ya. Pada saat kejadian bisa tiba-tiba berpindah. Itulah kuasa Allah tadi. Kuasa Allah memang. Itu masih rezeki kita kan. Jadi bertolak belakang antara mobil tadi dengan rumah yang terbakar. Abang yakin mobil yang terbakar itu mobil abang dan ternyata tidak. Ya, dan abang malah mengatakan kalau mobil saya malam ini selamat, ini suatu keajaiban yang sangat besar, suatu anugerah yang luar biasa dan ternyata benar. Syukur pada Allah. Bersyukur. Dan ternyata rumah ini pun ludes semuanya. Habis. Banyak kenangan di rumah itu bang. Wih, banyak kali kenangnya dia. Rumah itu memang dibeli waktu itu tahun 2003. Sudah berbentuk rumah.
Sudah habis masih kocik lagi. Iya, masih kecil ya. Jadi rumah itu dibeli tahun 2003. Kalau untuk tempat tinggal nggak layak tinggal lagi. Yang pertama kamarnya nggak ada, yang kedua lantainya papan. Tapi bang masih cantik kok, masih bagus dari ini ya kok. Bagus kan udah membangun. Oh, nggak begitu dulunya. Sudah direhab. Udah direhab. Oh iya. Jadi semula rencananya tinggikan lantai, kemudian bikin 2 kamar, langsung ditunggu. Yang namanya nafsu tadi. Iya. Pandang ke atas nampak langit, ganti seng. Pandang ke dinding, bolong-bolong, ganti. Jadikan baru. Pandang ke bawah, pasang papan, naik lantai. Pasang keramik, dan hasilnya dibolo habis semuanya, dibongkar habis. Nah, sebelum rumah itu siap dicat, ya kan? Iya. Waktu itu masih sore-sore sekitar jam 6, jam 18 WIB 00. Tukang udah pada pulang semua. Abang bermonong di musola, di tangga musola, sembari memandang rumah itu dengan posisi tangan begini. Monong. Bermonong sambil i'tibar, sambil timbul rasa syukur. Dan apa yang terucap waktu itu? Iya. Ya Allah, benarnya ini rumah hambamu ya Allah. Kalau benar ya Allah, hamba mohon kepadamu ya Allah. Berkahilah ya Allah. Redailah ya Allah. Dengan penuh kasih sayangmu ya Allah. Tanpa terasa waktu itu air mata bang keluar tanpa disadari. Menetes dengan sendirinya. Ya. Kenapa demikian? Abang tidak yakin bisa bangun rumah waktu itu. Gak yakin siap. Tapi karena Allah yang punya kuasa, Dia kasih, tidak ada yang tidak mungkin. Dan begitu kan sebaliknya. Kalau Allah Ta'ala nak mengambil, tidak ada yang bisa melarang. Sekejap mata, hitungan menit selesai semua. Seperti membalikkan telapak tangan kalau sudah Allah berkehendak. Benar sekali. Makanya persiapkan apa yang kita miliki pada hari ini bang ya. Iya, benar. Jangan pernah merasa memiliki. Alhamdulillah. Terima kasih banyak nih bang. Untuk cerita malam yang berbahagia ini. Iya. Mudah-mudahan apa yang abang sampaikan kepada kami, pada saya sendiri khususnya, untuk mengambil iktibar dari musibah yang telah berlaku pada abang. Iya. Dan kawan-kawan juga. Karena apa yang kita miliki itu suatu saat pasti akan diambil. Jadi jangan pernah merasa memiliki. Semuanya hanya titipan ya bang ya. Benar sekali. Alhamdulillah bang. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak. Sudah sudi hadir. Berbagi cerita kepada kita. Sehat. Kami mendoakan selalu semangat abang. Sehat selalu. Amin. Berkah. Dan apa yang sudah terjadi menjadi pacuan ke depan abang bisa lebih menjadi pribadi yang lebih semakin kuat, lebih tegar. Benar. Insya Allah. Itu aja bang ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.